Halo semua, perkenalkan nama saya Wahyudi Purnama. Saya di Microsoft sebagai Business Group Lead untuk Modern Work dan Security. Pada hari ini saya akan menyampaikan ataupun sharing berkaitan dengan Work Trend Index, yaitu riset terakhir dari Microsoft mengenai perkembangan dunia kerja, terutama yang terbaru ini berfokus kepada bagaimana AI itu berpengaruh terhadap kondisi kerja yang baru saat ini. Ya. Mari kita mulai. Judul dari Work Trend Index kita dari Microsoft tahun 2023 ini adalah Will AI Fix Work? Di mana Work Trend Index ini kita melakukan survei terhadap 31.000 orang dari 31 negara dan juga memperoleh data dari signal-signal dari Microsoft 365 dan juga dari LinkedIn Research ya. Jadi datanya cukup tersebar, termasuk kita juga memiliki data-data yang hasil dari survei dari employee ataupun pimpinan organisasi yang ada di Indonesia. Nah, dari survei yang terbaru tersebut, yang bisa didapatkan juga sekarang sudah ada reportnya di website Microsoft, di Work Lab, ada 3 temuan penting dari hasil riset tersebut. Yang pertama itu adalah mengenai digital debt is costing us innovation. Jadi kita sekarang hidup di mana tidak hanya hutang dari sisi monetary, tetapi ternyata kita sekarang juga dibebani dengan hutang digital, ya, yang ternyata hutang digital itu mempengaruhi waktu kita untuk bisa berinovasi. Kemudian yang kedua, kita melihat ada aliansi baru antara employee dengan AI, dengan kecerdasan buatan. Dan yang ketiga, bahwa setiap orang sekarang membutuhkan kemampuan AI di dalam situasi kerja yang baru ini. Ya. Mari kita tinjau satu persatu. Digital debt, apa itu sebetulnya hutang digital? Ya? Kenapa kita sekarang punya hutang digital? Jadi kita melakukan survei di Indonesia. Ini data yang dari Indonesia ya, bahwa 76% mengatakan bahwa mereka tidak punya waktu yang cukup untuk melakukan pekerjaan mereka. Dan mereka juga merasa struggling ya untuk bisa berinovasi dan juga melakukan strategic thinking. Dan 51% pimpinan organisasi di Indonesia mengatakan bahwa kurangnya inovasi ini menjadi salah satu concern mereka. Nah, kalau kita lihat data antara apa yang kita kerjakan gitu ya, kita bagi dua ini kalau kita lihat dari hasil riset dan dari hasil signal-signal di Microsoft 365. 57% dari kerja kita ternyata berhubungan dengan komunikasi. Dan untuk melakukan inovasi itu hanya 43%. Ya, komunikasi itu misalnya email, meeting online, video conference, chatting, ya itu termasuk ke porsi communication. Dan untuk creation itu misalnya bikin dokumen di Word, bikin slide, melakukan analisa di Excel, dan itu ternyata porsinya hanya 43%. Jadi beban ataupun porsi di komunikasi ternyata lebih besar dibandingin porsi kita melakukan creation. Ya, jadi ini kita lihat kenapa tadi menjadi concern bahwa yang namanya bekerja sekarang orang merasa kurang berinovasi dan juga untuk melakukan strategic thinking. Nah, kerja harusnya tidak seberat itu ya, tapi itulah yang terjadi saat ini, di mana kita melihat bahwa kalau kita kerja dalam 1 minggu ya 5 hari, itu boleh dibilang dari signal-signal yang ada 2 hari itu betul-betul hanya untuk email dan meeting ya, karena dari survei tersebut kita bisa melihat bahwa waktu yang dibutuhkan seorang karyawan itu sekitar 8,8 jam per minggu. Nah, itu 1 hari lebih tuh kalau kita asumsikan 1 hari kerja 8 jam ya. Kemudian untuk meeting itu 7,5 jam. Jadi kalau digabung itu ada 2 hari yang kita fokuskan sebetulnya hanya untuk masalah komunikasi itu. Dan kita juga melihat bahwa Teams meeting dan Teams call itu ternyata 3 kali lipat lebih banyak sejak dimulainya pandemi waktu itu Februari 2020 ya.
Dan dari hasil survei juga terlihat bahwa baik pimpinan organisasi ataupun karyawan, mereka mengatakan bahwa yang membuat mereka paling challenging itu adalah inefficient meeting. Jadi keempat faktor itulah yang terlihat membebani kerja kita lebih banyak dari sisi komunikasinya, sehingga kita perlu untuk membalance itu supaya apa yang kita sebut dengan creation dan strategic thinking itu bisa lebih banyak. Nah, itulah yang bisa dilakukan dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang merujuk kepada temuan kedua dari hasil riset itu, bahwa ada alliance baru antara employee dengan artificial intelligence. Nah, kalau kita tanya atau di survei tersebut kita tanyakan untuk data-data di Indonesia gitu ya, ke orang-orang yang bekerja di Indonesia, ternyata 48% memang khawatir bahwa AI itu akan bisa menggantikan pekerjaan mereka. Tapi di satu sisi, pada waktu kita tanya lagi, apakah mereka mau mendelegasikan pekerjaan ke AI, ternyata 75% mereka mengatakan bahwa mereka akan sebanyak mungkin mendelegasikan hal itu atau pekerjaan mereka ke AI. Ya, jadi kita melihat bahwa ini ada hubungannya bahwa mereka punya concern atau challenge dari sisi digital debt tadi, bagaimana mereka harus bekerja semakin banyak terutama dari sisi komunikasi, tapi mereka juga melihat peluang besar bahwa AI akan bisa membantu mereka untuk bekerja lebih efisien dan produktif. Nah, kemudian kita tanya lagi di survei tersebut, pekerjaan-pekerjaan jenis seperti apa sih yang kalau mereka bisa atau mau delegasikan ke AI? Dan kita melihat ternyata di Indonesia ada 3 pekerjaan atau task utama yang employee ingin delegasikan ke AI. Yang pertama adalah mengenai analisa, analytical work. Kemudian yang kedua adalah tugas-tugas yang administratif. Dan yang ketiga adalah creative work. Ya, itu kalau kita lihat bobotnya 87%, 84%, 88%. Ya. Jadi kita melihat bahwa itu adalah 3 pekerjaan utama yang diinginkan oleh pekerja di Indonesia untuk bisa didelegasikan ke AI. Nah, jadi kita lihat bahwa di satu sisi memang ada kekhawatiran, tetapi di satu sisi karyawan di Indonesia melihat bahwa AI itu bisa membantu mereka untuk menghadapi pekerjaan yang semakin banyak ini, ke dunia kerja yang memang betul-betul baru. Nah, kita juga menanyakan ke pimpinan organisasi. Kalau misalnya mereka bisa mengimplementasikan AI, memberdayakan AI, apa sih yang menjadi top list mereka, keinginan mereka? Dan pilihan pertama ternyata adalah productivity. Mereka ingin AI itu bisa meningkatkan produktivitas dari karyawannya. Dan itu urutan pertama. Di Indonesia juga terlihat 41% pimpinan organisasi mengatakan bahwa top mind mereka untuk implementasi AI adalah untuk membantu karyawannya agar bisa lebih produktif. Dan ternyata reducing headcount atau melakukan pengurangan karyawan itu ada di list yang paling bawah, which is ada cuman sekitar 11%. Artinya ada 3,6 kali lipat pimpinan organisasi yang ingin mengimplementasikan AI untuk membantu karyawannya agar bisa lebih produktif. Bukan mengurangi karyawan. Itu bukan top of mind-nya dari pimpinan organisasi kita. Ya, oleh karena itu kita melihat bahwa hal ini adalah sesuatu yang bagus, sangat align ya dengan apa yang kita temukan dari hasil riset tadi. Pekerjaan semakin banyak, tapi AI akan bisa membantu, dan pimpinan organisasi pun melihat bahwa itu merupakan satu hal yang positif. Nah, kemudian kita juga melihat data-data yang ada di LinkedIn. Ternyata kita melihat bahwa pekerjaan yang mempergunakan ada kata-kata GPT, ternyata meningkat 79%. Ya. Dan juga conversation ataupun discussion yang ada di LinkedIn yang mention mengenai generative AI ataupun GPT naik 33 kali lipat ya dari tahun ke tahun. Oleh karena itu kita melihat bahwa semua orang sekarang membutuhkan keahlian AI, kemampuan untuk bisa
mendelegasikan pekerjaan ke AI. Dan ini akan bisa tercermin dari jumlah lapangan pekerjaan yang lebih terbuka ya, karena meningkat terus, dan juga itu akan align dengan apa yang diharapkan oleh pimpinan organisasi. Nah, skill-skill apa aja yang sebetulnya dibutuhkan atau diharapkan bisa dipelajari oleh kita semua ya, tentu saja. Yang pertama adalah satu, harus mengetahui kapan harus menggunakan AI atau mempergunakan kecerdasan manusia. Kemudian yang kedua adalah karena AI yang ada sekarang kita berinteraksi melalui pertanyaan atau yang kita sebut dengan prompting, maka kita harus bisa memberikan pertanyaan yang tepat sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang baik yang dihasilkan oleh analisa dari AI tersebut. Ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengevaluasi. Ini skill yang dibutuhkan juga karena kita perlu memverifikasi apakah jawaban yang diberikan oleh AI itu benar atau tidak. Kita perlu cek faktanya, kita perlu cek sumbernya dari mana, sehingga betul-betul kita bisa mendapatkan hasil yang tepat dan memang bisa kita pergunakan dalam kita mengambil keputusan. Oleh karena itu di Microsoft kita selalu mempergunakan kata-kata copilot dalam semua produk kita karena kita ingin manusia tetap menjadi pusatnya, decision-nya ada di manusia, tapi AI adalah sebagai copilot, sebagai teman kita untuk berdiskusi, untuk bisa membantu kita mencarikan informasi. Ya, jadi jelas bahwa kemampuan AI ini betul-betul sangat dibutuhkan oleh kita semua sehingga kita bisa bekerja lebih baik dan juga kita akan bisa berkontribusi lebih untuk organisasi dan untuk Indonesia tentunya. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan hal ini bisa membantu data-data survei ini untuk bisa meningkatkan keinginan kita untuk lebih baik dan lebih banyak lagi untuk belajar AI. Saat ini mungkin Anda punya banyak pertanyaan mengenai AI. Oleh karena itu kami sudah siapkan link yang ada di layar Anda, silakan diklik dan nanti kita akan jawab di konten berikutnya. Terima kasih.